kita. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Kau lebih memilih laki-laki itu pada aku. Hah? Tapi aku di sini ada untuk kamu. Pantang buah pisang berbuah 2 kali. Laki-laki pantang makan makanan sisa, Hayati. Cakep. Pantun, Hayati. Tapi Zainuddin, mengapa dasimu seperti bangku hajatan? Kamu mau sukses di usia muda, Hayati. Kamu leader MNM. Dahsyat. Buat kalian para calon member, jangan pernah ragu jika tidak paham bisnis, leader Apos akan mengajarkan. Wow, bombastis ya. Bersinergi, go berkah, no riba. Mau jalan-jalan ke masa lalu dan merasakan jadi bangsawan Eropa? Kita mau ajak kalian ke Kaliandra, istana tersembunyi di kaki Gunung Arjuno, rumah sultan paling misterius di tengah hutan. Lihat guys, megah banget dan super misterius. Sampai-sampai tempat ini dipilih jadi lokasi syuting film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan juga film Mencuri Raden Saleh. Istana yang menyimpan sejuta kisah ini ternyata milik arsitek terkemuka Pak Atmaja Cipto Biantoro. Di dalamnya ada koleksi barang dan perabotan berusia ratusan sampai ribuan tahun. Wow! Nanti akan kita ungkap semuanya. Sekarang gak pakai basa-basi. Boyen dan Apos langsung dibawa ke satu tempat spesial, yaitu sebuah kamar nan megah paling mahal di sini yang pernah ditempati oleh istri dari Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Ratnasari Dewi Soekarno. Wow. Wah, bayangin nih ya, lihat Ibu Dewi Soekarno yang cantik aja bikin deg-degan. Gimana ya rasanya tidur di kamarnya? Yuk, let's go! Ayo, ikut saya tunjukkan kamu. Wow, kita spesial banget nih. Eksklusif nih kita nih. Nah, lihat furniturnya, lihat ininya, dan ini. Ini asli dari rumah 1880 dan ini silver asli. Nih perak asli. Perak nih. asli. 1880. Dan ini juga emas, ini apa, Mas? asli. Apa nih? Nah, ini meja belajar. Meja belajar. Nah, kalau zaman kolonial dan segala macamnya, ini adalah salah satu meja belajar. Keren sih tempat roti ya, yang gitu ya. Meja belajar ya. Bukan tempat roti, bukan. Tapi kalau sekarang tempat roti iya. Tempat roti ini ya. Nah, ini kan Makasih, Mas. saya rasa haus karena kita berjalan-jalan Lumayan. begitu luas kan untuk Berapa mengelilingi hektar area ya? Kaliandra ini. Nah, ya ada yang perlu dipertanyakan? Ini berarti kamar paling mahal di sini, Kaliandra. Kamar paling mahal, kamar paling mewah dan paling wow yang ada di Kaliandra. Sepil dong harganya. Berapa sih Mas kalau mau bermalam di sini? 4.800.000-an, hampir 5 juta per malam. Per malam per room. Ntar malam kita coba ya Mas di sini. Coba silakan. Jangankan untuk nanti malam. Iya. Saat ini pun silahkan boleh dicoba. Boleh. Silakan. Mari, Mbak Boyeng kamarnya di sebelah ya. Oh iya, kan murim kita. Iya. Kalau begitu, selamat beristirahat. Selamat mengikuti, selamat sore. Sampai jumpa nanti. Terima kasih, Pak Ucu. Mari. Yan, sultan kita ya. Iya, berasa bangsawan banget. Betul. Tapi sobat miskin pertama kali tau nggak? Gue berasa banget bangsawan. Ini sekali seumur hidup gue ya ngeliat rumah mewah banget, megah banget. Udah sekarang lo main istirahat dah. Ntar 2 jaman lagi kita mau tur. Tur? Iya sama makan. Siap. Ya, udah makan udah sana. Kamar lu kesana. Kan lu yang kesana. Ini kamar gua ya di sini. Enggak, gue di sini nyaman. Yaudah gue kesana ya kamar gue ya. Udah gua istirahat dulu deh. Ini tempat tidurnya. Sokiners, pertama kalinya gue bakal tidur nih ya di ranjang paling bersejarah ini ya. Kok bisa aku orang condit begini tidurnya? Gue istirahat dulu ya. Enak banget. Kenapa gue ini? Tolong ya, maafin gue kalau ada salah ya. Panik ya?
diam. Oh iya Mas Ucup, ini apaan sih Mas? Ngomong-ngomong Mas. Nah, ini adalah terapi enzim yang dimana terapi ini adalah satu-satunya di Asia Tenggara. Seriusan? Iya, Beruntung langsung kita. dari lisensi Otaka Jepang. Dari Osaka. Otaka. Tapi ngomong-ngomong, ini bukan tanah kan Bang? Bukan, Ini apa? serbuk kayu pinus. Serbuk kayu Betul. pinus. Khasiatnya apa nih serbuk kayu pinus? Khasiatnya utamanya untuk detox, jadi mengeluarkan racun melalui keringat gitu. Oh, benar tuh lah udah mulai berembun tuh. Racun kita keluar detox itu. Ruangannya nggak ada AC. Langsung aja emang gitu. Ini jujur nih anget banget ini. Oh ini harganya berapa nih Kalau harganya 400.000 untuk satu orang. Kalau 2 orang gini malah lebih murah Kak, 750. Oh diskon, Murah ya? Iya. Ya tapi kok lu nggak dikubur semua sih? Nah gue udah selesai. Nah ini siapa ini? Kita tinggal karena dia selalu tidur aja kita. Enggak, lu kan udah 15 menit, gue mah udah 15 menit. Udah mendingan relax, udah santai aja, gak usah tegang. Elah, terapi, norak lu. Belum. Dosa gue masih banyak kok. Kayak mundur-mundur gue belum masih. Pos, gue terharu banget Pus. Gue nangis bahagia Pus. Seumur hidup gue ngerasain jadi bangsawan. Sama nih gue. Gak layak sebenarnya kita di sini. Cuman makasih Pak Atma. Terima kasih Pak Atmajang. Saya ngerasain jadi kayak ratu. Iya, saya Saya kayak biasanya dibilangnya ratu lebak. ih, Ada lagi. masak-masaknya live depan kita ya. Iya, akhirnya kita ngerasain jadi Bapak Atmajang. Iya bener. Jadi ini Sokin ya. Abis terapi ini treatment selanjutnya begini nih kita. Pemandangan yang kayak gini ya lihat ya. Udara sejuk ya. Ini nyuci paru-paru tahu? Betul. Tuh. Halo. Silakan. Nah, ini Ya, apa Mbak? Ini apa? Itu minuman herbal secang. Boleh saya coba? Silakan dinikmati. Oh punya aku masih di belakang tuh, masih dibikin tuh langsung. Wih, wanginya herbal sekali. Iya, itu ada serai soalnya tuh belum di. Ini biasanya buat ayam kaki patah kan. Iya. Terima kasih. Kita cobain ya. Yen, mantep banget ini. Oke, Mas terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Boleh saya minum ya Mas Silakan, ya? Makasih dinikmati. Mbak. Enak banget. Caranya kalau bangsawan jangan begitu. Gimana? Nih, sini. Ya, gini. Itu kan nggak ada lubangnya. Gini. Menor. High tea kayak gitu. Sore yang indah. Woi, bangsawan apaan? Main gorengan sekali caplok. Sedikit-sedikit begini makannya. Bangsawan. Asik banget sih ngerasain jadi bangsawan Eropa gini. Habis minum teh, langsung disajin makanan-makanan mewah, lezat, dan mantap. Sampai ada menu ayam goreng pandan yang resepnya langsung dikasih dari kerajaan Thailand, guys. Nikmat banget emang dijamu sama pelayan dan chef gini ya. Dikit. Lagi. Iya. Jadi melawan Mia ya. Diraukan. Setelah dimanjakan dengan berbagai treatment ala bangsawan Eropa, saatnya Boyen dan Apos mencari keberadaan Pak Atmaja Cipto Biantoro dan mengungkap benda koleksi berusia ribuan tahun miliknya. Berhasilkah mereka bertemu dengan Sultan paling misterius di kaki Gunung Arjuno? Mari kita ikuti penelusurannya. Au! Wah, ini mah bangunan yang pernah gue lihat sebagus ini. Tau gak, baru seumur hidup gue. Sama gue Yen, ya ampun kok ada bangunan kayak ginian. Bagus banget ya. Seumur hidup kita baru lihat bangunan bagus begini ya. Bagaimana? Bagus banget. Luar Mas. biasa? Luar biasa. Nah, Ini gedung apa? ini kita sebut sebagai Villa Leduc. Nama dari bangunan ini, tapi bangunan gaya Tuscany Eropa. Oh, bersama Eropa ya. Sebenarnya ini adalah rumah pribadi
Bapak Atmaja Cipto Biantoro. Oh, rumah pribadi Bapak. Nah, tidak hanya rumah pribadi, tapi di sini banyak benda-benda koleksi beliau yang lumayan antik. Oh, banyak benda-benda antik seperti saya ya. Antik. Iya, itu lebih antik. Lebih antik. Ini apa nih? Kan? Ini? Kalau di samping ini adalah karpet, ya. Dan usia dari karpet ini usianya 350 tahun. Wah. Lama banget 350 tahun. Asalnya dari mana Mas ini? Ini karpetnya, Mas? beliau dapat dari Frolan Itali. Oh, dari Itali. Nah, tapi yang paling lucu dari karpet ini itu ada satu cerita. Ceritanya apa, Mas? Ceritanya beliau sendiri sudah beli, mau dibawa ke Indonesia, ternyata orang yang jual itu rumahnya lagi disita sama polisi. Wah. Ya itu urusannya mereka. Tapi tim yang ada, timnya kita, teman dari Pak Atmaja sendiri masuk ke dalam rumah itu, mengambil karpet ini, digulung-gulung, dimasukkan ke pick up, lalu dibawa ke ekspedisi, akhirnya sampailah di sini. Oh gitu. Perlu perjuangan ya. Keren. Pak Atmaja. Pak Atmaja keren banget, Pak. Oke. Bagaimana excited di sini? Excited, very excited. Saya berasa di sini kayak bangsawan kerajaan-kerajaan gitu. Oh, betul. Kerajaan mana? Kerajaan mana? Kayak kerajaan-kerajaan Inggris. Jadi saya kayak gitu tuh, kayak Ratu Elizabeth. Elizabeth berapa? Ini baru yang satu. Ini masih banyak ribu-ribuan. Ada lagi? Barang. Ada lagi. Aku Ayo boleh kita lihat? bergeser ke sebelah saya. Ayo. ayo. Kita pindah ke ruang satunya. Ini kayak bukan lagi di mana gitu, kayak lagi Nah, di ini. kayak lagi di kerajaan gitu. Silakan. Mas, ini apaan lagi, Mas? Nah, ini juga adalah salah satu koleksi benda milik beliau, dan usia walaupun dari kuda putih ini itu usianya adalah 1400 tahun. 400. Umur 1400. 1400 tahun, tapi ini sudah dibawa ke Eropa. Nah, setelah itu beliau beli semacam ini. Nah, ini pun ini juga meja ini dapat dari Frolan Itali. Dari Itali Sebenarnya kalau ada profesor Itali, nah dia bilang ini semacam artefak atau benda yang disejarahkan bagi area tersebut gitu. Ini 1000 tahun. 1400 Emang tahun. kuda zaman dulu nggak ada Nggak ada buntutnya, Mas ya? Ada kayaknya. Buntutnya di mana? Nah, entah dimakan kucing atau apa gila. Nah, Doyan buntut kuda kucing. yuk kita bergeser lagi sebelah sini. Ada barang-barang yang lebih antik lagi yang ingin saya tunjukkan di sini. Ini gua ngeri nyenggol ini. Jangan penyenggol. Karena apa? Karena barang-barangnya di sini itu adalah benar-benar adalah barang-barang koleksi beliau yang dimana didesain sendiri supaya rumah ini kelihatan benar-benar antik dan menarik. Nah, seperti karpet ini. Walaupun ini bentuknya buluk dan segala macamnya, usianya tetap sama. Usia berapa ini karpet? 350 tahun. Nah, makanya Sungkem. makanya ini tidak lebih tua dari pernah kita ganti. Nggak pernah diganti. Nah, tidak pernah kita ganti. Karena apa? Karena ini adalah benda yang sejarah, ada sejarahnya, ada warisannya, ada nilai historinya. Ini boleh duduk di sini. Boleh silakan. Umurnya berapa? Nah, Bangku ini umur udah berapa ini? Paling 10 tahun. Ini 10 tahun, paling muda yang nih ini sofa. muda sofa. Nah, yang ini yang paling tua. Ini berapa umurnya kotaknya? Belum saya tanya sih sama kotaknya. Nah, coba aja lihat KTP-nya. Oh, ada mungkin BPKB. Mas Ucup, ada nggak benda di sini nih? Kalau yang kita lihat biasa aja, tapi nilainya nggak. Fantastik. Itu sejarahnya bagus banget. Betul. Patung ini. Kenapa Nah, patung? patung ini ada nilai historisnya sendiri dan yang bisa menerangkan hanya Pak Atmaja seorang. Terus yang lebih dari itu, selain ini ada satu ruangan lagi. Oh, satu ruangan lagi? Ya, biasanya Pak Atmaja setelah ngobrol-ngobrol di sini akan menjamu tamunya. Di sebelah mana? Yang, ayo ikut aku. Ayo. Ikut aku. Asik Seru. nih. Asik. Nah, Mau nangis ya. Ini kayak lagi. Gimana? Mas, ini saya kayak lagi bener lagi di kerajaan, Mas. Iya asli, gua kira di sono udah kelar, masih ada lagi. tapi bukan kastil. Keren banget sumpah. Ya, Ini apa? ini bukan kastil Dracula loh. Oh, bukan. Serem ini. Saya kira ini Nah. tempat makan Harry Potter. Iya kan? Benar. Nah, ini adalah tempat dining roomnya orang-orang yang datang ke Kaliandra yang dijamu di ruangan atau tempat ini. Nah, itu spesial dinner. Yang dimana kita
seperti seorang ratu dan seorang raja yang dilayani. Jadi kita nggak usah minta, hai pelayan, hanya kita tepuk tangan, seluruh makanan akan keluar. Tinggal tepuk tangan ya. Dengan 2 tepuk tangan, gini saja seluruh makanan bertaburan makanan seluruhnya keluar. Kita nggak berdiri sama sekali. Kita nggak berdiri, kita hanya duduk saja di samping kanan kiri dengan kita ngobrol. Nah, kalau kita nggak suka hanya tinggal tepuk tangan 3 kali. Berarti makanan itu diambil. 3 kali ada kodenya. Iya. Ada kode. Nah, dan lebih uniknya lagi, makanan yang di sini seluruh perabotannya kita menggunakan silver atau perak asli. Seriusan? Untuk peralatan mulai dari piring, panci, sendok dan segala macam pure sampai tempat lilin ini juga adalah silver. Ini silver. Nah, bisa dilihat. Nah, kelihatan nggak lihat apa-apa padahal. Nah, silakan. Mau nangis nggak ada yang pasti kayak kita gambar project nggak ada. Gambar project. Setelah terpana dengan koleksi unik bin ajaib milik Pak Atmaja, 2 host kita dibawa ke sebuah rumah kolonial Belanda dan disambut tarian tradisional nan cantik. Kira-kira hal apa aja ya yang akan terungkap di lokasi ini? Cekidot! Suara apaan tuh? Apa ya ini Yan? Kayak suara musik gamelan. Yan. Baik, silakan masuk. Terima kasih. Wah, Bagus banget ya. keren banget Mas. Interiornya megahnya ya. Iya. Mas, aku mau nanya, apakah ini bangunan Belanda aslinya? Oh bukan. Sebenarnya ini adalah bangunan replika. Replika? Dari rumah Pasuruan yang dibuat tahun 1880. Berarti itu generasi pertamanya dari Bapak Atma? Keluarga dari ibunya persis. Ini adalah foto generasi pertamanya. Oh ini? Ya, dan ini adalah generasi keduanya. Oke. Iya. Yang ini? Ya. Yang ini? Yang keberapa Mas? Ini adalah tetap yang kedua. Dulu itu Tetap ada yang 3 pernikahan. Pernikahan yang pertama tradisi Cina. Nah, terus pernikahan yang kedua tradisi Jawa. Nah, di sini juga ada orang Indonesianya, ada orang Tiongkoknya dan orang Belandanya, di mana itu sangat menghargai budayanya. Iya, jadi perpaduan antara budaya Cina Ya, sama budaya Jawa ya Mas ini ya? adalah Eropa karena dulu keluarga ini besar dengan keluarga yang dimana usahanya adalah gula. Oh, dulu pengusaha gula. Iya. Pengusaha. Pantesan Nah. manis-manis ya Mas ya? Sangat manis-manis. Pasti semuanya pada penasaran kan? Iya. Yang selalu kita sebut Pak Atmaja, Pak Atmaja. Mana sih yang orangnya? mana bapaknya? Nah, ini. Oh yang ini. Oh ini Nah. Pak Atmaja. Ya, orangnya. Kecil juga ya. Bukan yang kecil. Oh bukan. Nah, yang ini. Yang besar. Oh. Nah, Pak ini Atmaja. beliau. Nah ini kan fotonya nih. Iya. Pak Atmajanya kemana? Pak Atmajanya sendiri ada di kediamannya. Oh. Pak Atmaja ada di sini? Ada. Ada ya. Lagi Ya. ngapain Bapak? Hanya beliau saat ini karena beliau sendiri itu sudah memeluk Buddhis dan pensiun, ya beliau lebih spiritual. Oh. Dan iya. ini adalah beliaunya sendiri yang dimana saat ini usianya sudah 79, hampir mendekati 80 tahun. Yes. Tapi tetap seger dan tetap seperti ini tidak berubah. Betul. Oh karena ini mungkin sayurannya kan organik di sini. Nah, salah satunya itu dan juga banyak treatment kesehatan yang ada di Kalianda. Wih keren. Oh, masih Sama Bang Ucup juga nggak berubah nih kalau saya lihat Bukan ini. Oh ya, Jangan-jangan ini Mas ya? Mas ini Mas ya, waktu kecil ya? bukan. Sokiners, istana tersembunyi di kaki gunung ini benar-benar menyimpan banyak cerita.
Yuk lanjutin ikutin Boyan dan Apos menemukan lokasi misterius lainnya dan mencicipi hasil panen yang diberi bumbu spesial. Penasaran bukan? Let's check it out. Halo. Wah, suaranya menggema. Gema, Yen. Iya, Yen. Hilangnya kau sing paling sayang. Halo, Nah, bagaimana? Sudah merasakan? Kok suaranya menggema kayak di speaker ya? Iya. Inilah keunikan dari rumah kolonial 1880. Pasti ini ditempel-tempelin mic ya, Mas? Iya. Tidak, ini pure. Ada efeknya nih, ada efeknya nih. Nih, coba Tidak ya. ada. Wih, keren. Coba. Ya, inilah kehebatan arsitek zaman dulu. Nih, apalagi nih Mas ya. Ya. Kalau dipakein nyanyi, dipakein musik Mas, lebih asik. jos. Ada musiknya. Ada? Ada. Di mana? Sebelah situ. Ayo, yuk kita ikut. Coba, Mas Ucup. Ya, Pemainnya ini nih. benar. Ini Nggak mungkin kecil-kecil banget ini. unyu-unyu banget. Iya. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Bisa dibuktikan. Coba kita lihat nih. Adik-adik siap mainkan? Ayo silakan. Nah, bisa maju. Ayo. Lagi sih. Nah, bagaimana suaranya? Silakan. Ayo. Merdu. Main. Nah. Ayo silakan. Bro. Oke, stop. Cukup. Bagaimana rasanya? Hebat. Bagaimana rasanya? Kecil-kecil cabai rawit. Bener kan? Kecil Iya. cabai rawit. Ini juga nih, ini lucu Nah, banget ini. lucu. Namanya siapa kamu? Harsono. Siapa namanya? Jihan. Oh, Jihan. Jihan. Jihan umurnya berapa, Jihan? 12. Sudah pinter main gendang ya. Tapi Mas, ini Ya. anak-anak di sini pada pinter-pinter main gamelan. Ada sekolahnya, Mas. Ada, kita sendiri punya sanggar punya sanggar. yang saat ini yang teman-teman lihat, yang teman-teman rasakan, yang dimana untuk pelestarian budaya Jawa. Wah, keren hebat. Keren, Bu. Aku hebat. Matur nuwun ya adik-adik ya. Matur nuwun, Tapi terima kasih. ini yang gendang kelihatan, yang Ya. main nang ninggung kelihatan. Yang main gong mukanya nggak kelihatan. Iya. Kegedean itu. Coba berdiri kegedean. dong, namanya siapa? Berdiri. Biar kelihatan. Masih nggak kelihatan, masih nggak kelihatan. Wah, banyak banget Mas ini. Nah, Apa namanya lahan-lahan buat Lahan- nanam sayur. nah ini kita masuk salah satunya. Yuk, Di yuk, sini. yuk, kita Nah, lihat, kita yuk, lihat yuk. langsung di dalam. Sayuran apa saja yang ditanam di sini? Nah, ini sayur apa nih Mas? Ini namanya adalah sayur pakcoy. Pak Oh, pakcoy Pak ini. Coy Yang suka ini. disemprot bawang Nah. putih, pakai saus tiram nih. Khasiat-khasiat dari tanaman-tanaman ini ada. Apa tuh? Ya. Apa khasiatnya, Mas? Nah, yang dimana sistemnya kita pakai sistem tumpang sari. Kalau satu tanaman ini habis, maka tanaman yang lain itu habis. Tapi kalau tumpang sari, tanaman yang berbeda-beda. Nah, kalau satu habis, maka satu itu masih ada. Oh gitu. Dan perbedaannya yang paling signifikan dari tanaman organik dan anorganik adalah dari daunnya. Daunnya Ya. kalau yang organik. Dia lebih hijau tapi tidak pucat. Lebih hijau tapi tidak pucat. Ya, kalau Oh. tanaman anorganik biasanya dia agak kebiru-biruan yang Pucat gitu sedikit ya? pucat. Nih jangan-jangan anorganik nih pucat mulu nih. Saya asam Ya. lambung. Malangnya. Dan pertanian organik ini Ya. memang kita khususkan untuk warga-warga sekitar yang tidak punya lahan, tapi dia mempunyai ilmu tentang pertanian. Iya. Dan
lahannya ini lahan milik kalian, Dra, bibitnya milik kalian, Dra, segala fasilitas ini milik kalian, Dra. Mereka hanya datang menanam saja, hasilnya pun kita beli. Wah, Kita yang memasarkan. Oh, the best. Beli juga ya, sayur-sayurannya ya. Nah, beda kan kita kan biasanya Mas ya. Kita makan sayuran, makan kan ada debunya kalau di sini kan ya Mas ya. Iya, bagus. Organik tuh cuacanya bagus. Ini kan dari tadi tumpang apa? Tumpang sari. Nah, kita biasa sayurannya tumpang tindih. Jos. Wah, itu di Jakarta ya. Kita lebih sering makan sapu-sapu ya. Ini bisa dimakan nih? Bisa langsung dimakan. Nah, bagaimana rasanya? Sama Enak saja sih. kan? Tidak ada bedanya. Tapi lebih Mama, fresh, lebih krenyes kan? ini bulat-bulat apa ya? Itu bibit. Nah, ini kotoran kambing. Wah guys, ternyata kau mendang-mending kayak kita juga bisa ya ngerasain jadi bangsawan dan menikmati megahnya Kaliandra. Selain sebagai kediaman Pak Atmaja, juga merupakan resort yang jadi mata pencaharian warga sekitar dan bisa dinikmati semua orang. Mantap! Ucup kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi sambil duduk boleh ya Mas Boleh ya? sambil duduk saja. Kita duduk dulu, biar lebih fresh, lebih tenang dan lebih nikmat. Bagaimana rasanya? Ih, sumpah kita udah berasa kayak bangsawan banget. Iya. Ini suatu kehormatan buat kita Betul, ya. udah ditemenin, Gak pernah Mas. kayak begini Mas. Masa? Belum pernah. Dari terang sampai gelap loh kita ditemenin. Kita lihat Mas Ucup ini kan sering nemenin tamu sampai malam Ya, kayak gini. Emang Mas Ucup nggak punya kehidupan lagi apa? Kok sampai malam mulu nggak pulang-pulang bosen gitu, nggak apa bosen di sini? apa gitu di sini terus? Karena saya mulai dari kecil sudah di sini dan saat saya pun dewasa saya mendapatkan pekerjaan di sini, maka hal yang saya lakukan ini yang selalu saya cintai. Jadi berapapun kapanpun tidak ada waktu yang merasa capek, lelah dan segala macamnya. Wah, loyalitas tinggi. tinggi. Mas Ucup, Ya. ini kita udah seharian di sini nih. Belum semuanya kan fasilitas kita coba nih. Belum, baru seperempat yang kita Baru lakukan. Seperempat ya Mas ya? Iya. Nah yang belum kita coba apa nih Mas? Fasilitasnya. Ada adventure, naik gunung, dan camping dan segala macamnya. Ada juga eduwisata yang dimana kita belajar tentang mewarnai dengan warna alam, lukis caping, anyaman bambu dan segala macamnya. Wah, kayaknya kita harus tinggal di sini ya. Nah, Iya. Kalau belajar dari leader juga bisa ya di sini Mas ya? bisa, sangat bisa. Ingin menjadi pemimpin suatu perusahaan. Bisa. Jadi dengan modal. Cita-citanya. Mau sukses di usia muda, mau. Oke Mas Ucup, terima kasih banyak Mas Ucup. Sama-sama. Kita udah boleh main-main ke sini ya. Betul. Terus kita udah dikasih ilmu tentang penanaman apa? Penanaman modal. Oh kan? Tadi tatuan Organik, organik. Tapi Mas Ucup nanti kapan-kapan boleh main kesini lagi ya. Sangat boleh. Tapi ada Pak Atmajanya boleh. Iya. Ada. Karena kita mau belajar biar sukses kayak Pak Betul. Atmaja ya. Siap, kita tunggu pasti kedatangannya kembali. Iya, terima kasih Makasih ya. buat semuanya, buat inspirasi. Terima kasih banyak Mas Ucup. Sama-sama. Makasih loh. Makasih Mas. Mas Ucup terima kasih, matur nun. Siap. Nah sokin harus main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh karena mengeluh nggak ada duitnya. Kaya.